Habib katanya, bocil, anak-anak, karena kalau kita lihat wajahnya, itu mengeluarkan pernyataan yang sangat mengagetkan kita, dan ini akan harus dibangun narasi bahwa apa yang dia sampaikan sesungguhnya adalah narasi yang salah, narasi yang menyesatkan, dan narasi yang keliru, yaitu si bocil Mahdi bin Yahya. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, untuk video kali ini sahabat-sahabat, saya kira ini seru karena akhir-akhir ini sekitar kurang lebih 2 bulan lah, permasalahan tentang habaib, tentang menakar kesahihan habaib yang ada di Indonesia itu ramai sekali diperbincangkan di mana-mana sahabat-sahabat. Di media sosial itu hampir semua isinya adalah habaib, sejarahnya, pengakuan, menghormati, menghina, itu semua isi konten yang ada di media sosial akhir-akhir ini sahabat-sahabat. Nah, untuk video kali ini sahabat-sahabat, masih dalam keadaan panasnya, diperparah lagi. Ini diperparah lagi dengan statement yang dikeluarkan oleh seorang Habib katanya, bocil, anak-anak, karena kalau kita lihat wajahnya, itu mengeluarkan pernyataan yang sangat mengagetkan kita, dan ini akan harus dibangun narasi bahwa apa yang dia sampaikan sesungguhnya adalah narasi yang salah, narasi yang menyesatkan, dan narasi yang keliru, yaitu si bocil Mahdi bin Yahya. Nah, Mahdi bin Yahya kita tahu kan, Mahdi bin Yahya ini adalah cucu dari Mufti Batavia Belanda, yaitu Habib Usman bin Yahya, satu klan dengan dia, dan mencoba membandingkan sahabat-sahabat antara Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan Mufti Batavia ini. Saya tidak tahu dari sisi mana dia akan belajar sejarahnya sehingga dia mengungkapkan pernyataan yang seperti itu sahabat-sahabat. Nah, tetapi sebelum kita lebih jauh membahas pernyataannya sahabat-sahabat, terlebih dahulu kita saksikan dulu, simak dulu seperti apa pernyataan si Mahdi bin Yahya ini. Untuk itu mari kita lihat sahabat-sahabat. Sebagai umat Islam tidak pantas menuduh seorang ulama, apalagi ini seorang mufti, ya, seorang mufti yang lebih alim, yang lebih paham daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang lebih alim, yang lebih paham daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, itu tadi sahabat-sahabat, kita sudah lihat, kita sudah dengarkan seperti apa pernyataannya, bahwa dia lebih paham agama, dia lebih tahu. Kalau dia mau lihat sejarahnya di antara Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan Mufti Batavia dan si Habib Usman bin Yahya ini. Nah, harus diluruskan. Yang pertama adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu ikut di medan perang menyuarakan kemerdekaan Republik Indonesia. Pertanyaannya kepada Mahdi yang membela si Usman bin Yahya ini, cari sejarahnya, di mana keterlibatan si Usman bin Yahya dalam kerangka untuk menghajar atau melawan yang namanya Belanda. Di mana? Malah menerima lencana penghargaan dari Belanda. Lencana di dada itu, lencana. Kiai Haji Asy'ari apa? Menerima? Itu satu. Kemudian yang kedua, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menggelorakan yang namanya jihad untuk NKRI. Usman bin Yahya mendoakan orang Belanda agar tetap jaya dan Ratu Belanda. Itu sudah 2 catatan yang kelam. Yang ketiga,
menyuarakan yang namanya suara jihad untuk membela NKRI. Itu yang dilakukan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Apa yang dilakukan oleh Habib Utsman bin Yahya? Yang dilakukan adalah melarang orang jihad. Aneh. Baca sejarah tidak ini ya? Baca sejarah tidak? Itu sahabat-sahabat, itu catatan sejarah yang harus mereka luruskan. Kan begitu. Nah, kemudian catatan yang terakhir sahabat-sahabat, karena ini ramai sekali muncul di media sosial juga, adalah membela seakan-akan orang Yaman datang di Indonesia itu dalam kerangka untuk berdakwah, menyebarkan agama. Di awal-awal ya, di mula-mulanya diorganisir oleh Belanda. Baca sejarah, bantah sejarah-sejarah itu. Bantah itu mereka secara ilmiah bahwa orang Yaman, karena negaranya waktu itu juga rusuh dan ingin masuk ingin mencari kehidupan tidak ada, maka Belanda waktu itu mengorganisir orang-orang Yaman untuk mencari nafkah di Indonesia. Secara otomatis mereka hidup di ketiak Belanda. Nah, kan begitu sahabat-sahabat. Kemudian dari sistem saja, dari sistem hierarki ketatanegaraan, yang membuat yang namanya mufti itu adalah betul-betul diadopsi dari Yaman sana. Mufti. Dan itu kita tidak punya sejarah di negara ini yang ada namanya mufti. Baik dari sisi adat kerajaan di Indonesia, tidak ada. Coba cari, tidak ada. Mufti itu hanya mereka yang lakukan dalam kerangka untuk melakukan hegemoni kekuasaan. Jadi mufti itu tujuannya adalah menghegemoni yang namanya jargon-jargon ideologi, disatukan dalam satu bentuk iman, bentuk kepemimpinan. Kalau mufti yang bilang, ya sudah, yang lain itu ngikut. Di kita, di Indonesia, tidak ada seperti itu. Dari dulu kita demokratis. Dari masa kerajaan. Semua orang bisa berdebat, semua orang bisa berbeda. Dan semua perbedaan itu dihargai oleh para raja-raja. Nah, datang mufti itu dengan berlabelkan agama, karena Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendengungkan yang namanya jihad, mendengungkan yang namanya perlawanan penjajah melalui pesantren, melalui santri, maka dibuatkanlah kontra-kontra itu, dirumuskanlah kontranya. Ya, satu-satunya adalah harus ada mufti yang mencoba untuk mendaunkan gerakan para santri, gerakan yang berbasis agama, gerakan yang berbasis jihad. Situ. Itu adalah sejarah yang harus para imigran-imigran Yaman ini harus datang. Harus tahu sejarahnya. Supaya tidak membuat kesimpulan pemikiran yang tidak punya basis data, dasar pemikiran yang jelas. Karena kalau itu yang didengarkan oleh para umat jamaahnya, itu namanya menyesatkan. Karena mempelintir sejarah berdasarkan kepentingan dia. Harus luruskan, harus berani berbeda. Semua imam-imam besar juga pernah berbeda. Misalnya kunut, tidak kunut, tayamum, semua itu pernah diperdebatkan oleh para imam-imam kita. Dan tidak masalah. Tidak menjadi kebencian, tidak menjadi fitnah. Yang jadi masalah kalau misalnya kita tidak mau berbeda, tidak menghargai yang namanya perbedaan pemikiran, perbedaan pendapat. Itu yang berbeda, sahabat-sahabat. Itu yang keliru.
Nah, saya kira itu, sahabat-sahabat. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI, harga mati.